Saya ingatkan, di dalam urusan wayang ada satu tuntun yang sangat mulia. Harus ingat, dalam pertunjukan wayang ada 3T. 1. Tuntunan, tatanan, lan tontonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Menungso tinedak padha ning donya ditakdir beda, mulane kula kalan panjenengan raosan neko-neko monggo nrimo pandumane Kang Maha Kuwasa. Dipun takdir dadi wong sugih, dadi wong bejo, monggo syukur, tapi yen riya ora duwe monggo sabar, sebab urip iki ana sing nata nggih menika Allah Kang Maha Kuwasa. Eling lagu niku berarti awake dhewe eling niku ucapane dalang. Lais eling dalang berarti erat hubungannya dengan wayang. Oke? Tepak geger-geger ini urusan wayang, yang mana wayang harus dihapuskan, wayang itu gak cocok dengan Islam. Akhirnya wong Jawa niki nun sewu geger marah pada seorang dai muda yang bernama Khalid Basalamah. Ya, saya akan memperingatkan khusus untuk seorang dai muda yang gelarnya oke. Tapi sampean harus tahu sampean itu dakwanya di mana. Sampean dakwah itu di Jawa. Nah, ketika sampean dakwah di Jawa, jangan sakiti orang Jawa dengan kebudayaan cintanya bernama wayang. Sampean saya ingatkan, di dalam urusan wayang ada satu tuntun yang sangat mulia. Harus ingat, dalam pertunjukan wayang ada 3T. 1. Tuntunan, tatanan, lan tontonan. Ketika berbicara dengan tontonan wayang Khalid Basalamah, di situ ada pelajaran di mana Mbak Sunan Bonang menanamkan jiwa tauhid sama Sunan Geseng. Orang Jawa sulit dijak ngaji angel, jangankan diberi pelajaran tauhid, diberi pelajaran dungane wudhu seminggu, kata Mbak Sunan Kalijogo, ndak apal-apal. Akhirnya melalui metode wayang kulit, Islam bisa berkembang. Walaupun Islam datang abad ke-7 di Indonesia, tapi sulit berkembang karena di sini masyarakatnya masih Hindu. Dan ada pelajaran sangat mulia ketika Sunan Bonang mau memberikan pelajaran tentang tauhid. Sunan Geseng dibawa pada pertunjukan wayang kulit. Di sana bertanya, Geseng, Jepeng, sampean tahu apa kain yang digelar putih itu? Jawab, itu kelir Kanjeng Sunan. Kelir itu kain putih yang dibentangkan apa membentang sendiri? Apa yang membentangkan? Ada yang membentangkan. Itulah dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 17, Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, utawi Allah kang ngagawe pira-pira langit lan bumi. Allah yang menggelar langit dan bumi ini. Itu satu dalam pertunjukan wayang. Karena kehidupan dalam cerita wayang adalah mencerminkan kehidupan manusia ini. Ini fotokopinya. Di dalam pertunjukan wayang itu menceritakan hal-hal manusia di dunia. Dan harus ingat, sebelum wayang ini diceritakan, wayang itu ada di dalam kotak. Dan ketika wayang dalam kotak ini tidak punya cerita, Mbah Khalid Basalamah tidak punya cerita. Jadi seperti kita waktu di dalam bumi tidak punya cerita, karena kita masih mati. Kita masih mati. Jadi wayang ini dari kotak kemudian dikeluarkan jadi cerita. Maka ada yang mengatakan wayang itu yakhruju minal kotak ilal kotak. Wayang keluar dari kotak dan akan kembali ke kotak. Dan kembalinya manusia ke kotak ini dikatakan sangkan paran tekondi asalmu,
Dan kemana pergimu? Fa'aina tadhabun? Kemana kamu pergi? Dalam surat At-Takwir ayat 26. Sangkan parang. Ketika keluar wayang ini, dan harus kita sadari ada tempatnya. Wayang itu ditancapkan pada pohon pisang, gedebok kata orang Jawa. Lah ini ada tatanannya, debok dhuwur, debok nesor. Lah untuk yang di pisang paling atas wayang laki-laki, dan pisang paling bawah wayang perempuan. Lah ini pun ada dalil dalam Al-Quran, gak ngawur. Noto wayang itu ada satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 14, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Lelaki menguasai wanita karena Allah memberi kelebihan seorang laki-laki dari wanita itu. Oleh karena itu tuntunan wayang sangat, kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan manusia. Dan perlu sampean tahu Khalil Basalamah, di pertengahan wayang itu ada kayun model kayak pohon waru gini. Itu dari bahasa Arab namanya hayun, sebuah kehidupan. Kalau ini sudah ditancapkan, maka wayang akan dibagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika manusia itu ada kayu sebelah kanan sebelah kiri, gimana? Ya jelas di dalam kehidupan itu ada ashabul yamin. Ashabul yamin apakah sih? Golongan kanan, washabus simal. Ashabus simal ada golongan kiri, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Apa golongan kanan kiri? Golongan kanan bagus-bagus, golongan kiri golongan jelek-jelek. Jari wong Jawa, kanan blok tauhid, kiri bab syirik. Kanan blok wong syukur, kiri bab wong kufur. Kanan wong tobat, kiri wong maksiat. Kanan beriman, kiri gak beriman. Kanan bab tobat, kiri golongan wong maksiat. Ini dari dalam cerita pewayangan nun sewu. Dadi kanan golongan Pandhawa, kiri golongan Kurawa. Karena dalam pewayangan tidak ada ceritanya merebut negara Astina. Subhanallah, di situ ada bala Kurawa, ana Pandhawa, cara Pandhawa sak negara sagolane pemimpin sing jujur-jujur. Golongane pimpinan sing bencoleng-bencoleng korupsi, sing gak mikiri rakyat, iki golongane Kurawa, saenake dhewe. Lah golongan Pandhawa yang adil-adil. Ini dalam golongan wong sing api-api. Ini tatanan dalam wayang Khalil Basalamah. Dan sampean harus tahu bahwa dalam pewayangan sekali lagi ada tuntunan. Lah ceritanya gimana? Wayang ini tidak akan ada ceritanya sebelum kayu yang tengah namanya hayun itu diangkat oleh sang dalang. Ketika diangkat baru ada ceritanya ini nanti. Kemudian yang model seperti waru itu dipangku jari wong Jawa, dielus-elus pucuk ini, disendekno nang kotake ada wayang. Lah inilah mengisyaratkan setelah ceritanya selesai nanti akan kembali kepada kotak sekali lagi, yakhruju minal kota ilal kota. Sekali lagi bahasa lama, yakhruju minal kota ilal kota, akan ke sini. Dan ketika manusia niku ada dalam kota ini dalam keadaan mati. Manusia ada simbol manusianya ada di bumi. Ketika di bumi tidak ada cerita. Tidak ada ceritanya jadi presiden, tidak ada ceritanya jadi gubernur, bupati, pak camat, ini kaya, ini sugih, ini miskin, ini api. Ketika dalam kotak wayang tidak ada ceritanya. Ketika manusia di bumi ya tidak ada ceritanya. Tapi setelah wayang selesai ceritanya, apapun ceritanya itu,
nun sewu, ada yang ceritanya nun sewu kehilangan senjata Kalimosodo, ada ceritanya nun sewu dalam wayang ini negara Ngastina sing direbut karo Pandhawa karo Kurawa. Sebab setelah berakhir cerita ini, kembali lagi ke kota. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi kamu diciptakan dan dari bumi akan dikembalikan. Ini ceritanya dalam wayang. Subhanallah. Kalau mau dihapus, diharam-haramkan, yang haram ini yang mana? Bahkan untuk memasukkan Islam berjuang, Mbah Sunan Sunan Songo, Sunan Kalijogo, Mbah Wali Songo, untuk metode mensiarkan Islam, monggo cara apapun, bahkan dalam cara maksiat pun boleh. Ada masih masuki untuk berjuang, memasukkan agama itu boleh. Kota jusuli anatu alal maksiat. Terkadang boleh memang nulungi dalam hal maksiat itu boleh. Lali kau nih maksiatan. Bukan karena nulungi maksiat, beli kau nih wasilatan li tahsil maslahah. Balik kula sampean iki ngasilah balik maksiat wasilatan li tahsil maslahah. Balik maksiat untuk menghasilkan satu kebagusan. Tidak apa-apa. Masuk dulu dalam pertunjukan itu untuk menghasilkan, bisa menanamkan jiwa tauhid, bisa memasukkan agama Islam, aturannya begini. Sadarlah, itulah cara Mbah Wali Songo mensiarkan Islam di Pulau Jawa. Apa yang ditiru Mbah Wali Songo? Ada. Siapa ditiru? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah baginda Rasulullah mengikuti metode dakwah dalam Quran. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Katanya Yai Mustafa Bisri, saya mendengar ceramahnya, ud'u itu ngajak, ngajak sira Muhammad ila sabili rabbika malang dalane pangeran ira bil hikmah kelawan Quran wal mau'izatil hasanah. Lan pitutur kang bagus, wajadilhum lan padonono sira lan madonono sira ing manungsa kabeh. Ayo berdebat dengan manusia itu, orang kafir itu, bila tiklawan padu perdebatan, ya kamu perdebatan asana iku luwih bagus, yang lebih bagus. Namanya ngajak, gimana caranya orang bisa masuk. Kata ya Mustafa Bisri, mosok kalah karo wong makelar di terminal itu. Ayo mel aku, ini bisnya bagus, kasurnya empuk, bisa dijeglekkan kata orang Jawa, ada AC-nya dingin, yang terpenting ada karaoke-nya lagi, karena penyampaiannya enak. Akhirnya orang bisa melok rombongannya ini, tapi dengan catatan tidak usah menjelek-jelekkan bisnya orang lain. Tapi kalau ngajak dengan keras, ayo melok aku, lega melok aku, keplak, lega melok aku, sirik. Wah, ya anda punya jamaah. Makanya ketika baginda Rasulullah dakwah di Taif, dihantam batu sampai berdarah-darah, Rasul gak marah. Bahkan yang marah itu malaikat. Marah betul. Sampai mengatakan sama baginda Rasulullah, ya Nabi Muhammad, baginda Rasul, ini orang macam apa? Ini sesat ini. Udahlah, ceritanya. Intermezzonya Yai Bisri Mustafa. Udahlah, berdoa saja sama Allah, kata malaikat. Aku akan yang ngerakit bom, tak bom ya, tak juri. Tapi dulu tidak ada bom. Ya ini redaksinya enggak gitu, kata Yai Mustafa Bisri. Malaikat akan ambil gunung, ambil batu, diantem. Rasul kalau nuruti malaikat ini, ya ndak punya jamaah, ndak punya umat. Kalau yang ndak cocok sikat, sesat sikat, nggak cocok sikat, ya tinggal Rasul sendirian, wong yang betul itu cuma Rasulullah. Ini cara berdakwanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak model haram, nggak model dibinasakan. Anda lah, oleh karena itu, mari kita sadar,
tiru baginda Rasulullah. Jangan pakai kekerasan, jangan menyinggung perasaan orang lain. Terus gimana? Ketika Rasulullah berdakwah, Rasul memakai cara dengan rendah hati, nggak marah, nggak mengkafir-kafirkan, nggak membid'ah-bid'ahkan cara sakniki. Akhirnya dengan kelembutan hati baginda Rasulullah, dengan billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang bagus, yang akhlak yang bagus, akhirnya apa buahnya? Khalid bin Walid masuk Islam, musuhnya baginda Rasul. Ikrimah putrinya Abu Jahal masuk Islam. Abu Sofyan masuk Islam. Hindun yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Makanya berdakwah yang santun. Hati-hati kita berdakwah di mana. Dan Rasul itu berdakwah tidak menghapus kebudayaan lokal. Dileboni, tidak menghapus, mewarnai. Seperti ketika Rasul ada di Madinah, ada orang keluar, sorak-sorak ramai bergembira, ditanya, ini apa ini? Ini makhrajan ya Rasulullah. Tadi orang ini keluar senang tiap tahun, 1 tahun keluar. Ayo wis di Islam. Makhrajan diganti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sampai sekarang. Dulu di Ka'bah sudah ada orang tawaf. Tawafnya nari-nari, telanjang. Tawafnya sekarang ada. Oleh karena itu saya dan panjenengan berdakwah meniru Rasulullah. Dan hadiah paling mulia pada orang Islam Rasul itu memakai baju adat, memakai bajunya orang setempat. Rasul Nabi bisa pakai baju khusus orang Islam. Orang pakainya begini, tapi Rasul tidak mau. Rasulullah, kita pakai baju saja yang khusus orang Islam. Oh jangan, kita pakai baju ada setempat. Coro wong Jawa pakaiannya batik. Andai kan Rasul di sini pakainya batik, seperti saya ini batik. Kenapa? Yaitu biar tidak sakit. Bajunya orang setempat, kebudayaan setempat nggak perlu dihapus. Jadi pakaian gamis yang panjang sama sorban itu bukan pakaian sunnah Rasul, itu pakaian adatnya orang Arab. Abu Jahal juga begitu pakaiannya. Jangan dikira pakaian begitu, itu sunnah Rasul. Abu Jahal seperti itu. Kalau berjalan orang dua ini tidak ada bedanya Nabi dan Rasul. Yang membedakan cuma wajahnya. Kalau Rasul tersenyum bukan hanya bibirnya, wajahnya sumringah. Belum dakwah sudah banyak yang mau ikut Rasul. Tapi kalau Abu Jahal serem. Nah, sekarang tinggal sampean mau pakai baju gamis yang panjang, monggo. Tapi jangan serem. Kalau serem berarti ponakannya Abu Jahal. Inilah dakwah dengan cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya saya dan panjenengan hari raya asalnya begini, tawaf asalnya begini. Ini adalah salah satu cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Islam bisa berkembang sampai sekarang. Untuk orang seperti saya matur suwun. Mungkin dengan alat, dengan media wayang ini Islam bisa menyinari, bersinar iman sampai kepadaku, sampai ke keluargaku atas perjuangannya Mbah Wali Songo yang sangat telaten sekali, tidak membidah-bidahkan, tidak mengharam-haramkan. Indah sekali, indah sekali. Bahkan ketika itu katanya Gus Muafik, karena diajak sulit untuk ngaji, ada pertunjukan wayang. Akhirnya memang wayangan itu dari cerita Mahabharata. Kalau versi aslinya tidak ada yang namanya Punokawan Semar Gareng Pitruk Bagong. Akhirnya apa? Setelah dimasukin Punokawan Semar Gareng Pitruk Bagong, itu dalam rangka ikut Al-Quran, fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam hal kebagusan. Akhirnya dikai ceritani Semar Gareng Piturut Bagong, ayo cepet-cepet ngelakoni sing apik, ninggal sing elek. Makolanya Samir ala khairin fatruk amil bago. Diberi seperti ini, nggak paham, muncullah satu punukawan yang namanya Semar Gareng Piturut Bagong. Lah, itulah sekilas apa yang saya sampaikan cerita ini. Pendidikan, tuntunan dalam wayang. Lah yang terpenting katanya Mbah Sunan Bonang pada Sunan Geseng di dalam cerita wayang itu dalamnya satu apa dua? Satu, ya. Satu Kanjeng Sunan Bonang. Inilah yang menata dunia ini seisinya hanya satu. Yang membuat cerita wayang semuanya ini hanya satu, namanya dalang. Yang membuat cerita kehidupan ini hanya satu, namanya Allah. Jadi di dalam urusan cerita wayang ada satu pendidikan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian sekilas yang dapat saya sampaikan, semoga jadi manfaat untuk khusus bahasa lama dan Khalid bahasa lama, dan untuk yang lainnya. Hati-hati, ini adalah Jawa. Jangan menyinggung perasaan orang Jawa. Satu kali tergelincir, Allah moga-moga kasih maaf, karena al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Insya Allah bertemu kembali dengan cerita bagaimanakah sepak terjangnya Semar Gareng Piturut Bagong. Muka-muka manfaat. Tekan channel YouTube Abah Kholili Nur Kholili Asli. Nah, sekali lagi, wayang tengen bagus, wayang kiwo golongane elek-elek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.